Salam Bapak Ibu Saudara yang mengasihi kasih Tuhan. Shalom. 2 hari lagi hari pahlawan. Dan mari kita masuk dalam ibadah yang indah ini. Kita akan mengingat karena tema bulan ini adalah pahlawan-pahlawan pemulihan. Kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah dan kita masuk ke hadiratnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Shalom. Wah, kurang semangat kayaknya ya. Kita sapa lagi ya Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di rumah. Shalom semuanya. Shalom. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Pada pagi hari ini kita mau memuji, kita mau menyembah dan memberikan pujian yang terbaik bagi Raja kita. Amin. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja. Sekali lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, dan kita dijadikan lebih dari pemenang. Amin. Mari lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala bertahan. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa
pemenang dalam segala perkara. Iblis tak disalahkan, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita semua lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah memuji, kami telah meninggikan Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk belajar lebih lagi Tuhan. Untuk lebih dalam mengenal Engkau Tuhan. Karena Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkau juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami Yesus. Darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib Tuhan telah menebus hidup kami Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu.
Allah yang menjadi panji-panji kemenangan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bulan ini kami belajar tentang pahlawan-pahlawan luar biasa yang memulihkan. Dan yang paling tinggi yang kami agungkan adalah Engkau sendiri Tuhan. Engkau pahlawan kami yang menyelamatkan kami. Karena Engkaulah kemenangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan ucapan syukur, terima kasih. Haleluya. Sekarang kami mau mendengarkan firman. Kami mau belajar dengan sungguh-sungguh. Berkati kami dengan hikmat pengertian. Urapi kami dengan hikmat pengertian. Tolong kami itu dapat mendengarkan dengan baik firman-Mu yang hendak ditaburkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk pelayan pujian yang sudah melayani pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti sudah disampaikan oleh Bapak Gembala pada minggu yang lalu, bulan ini kita belajar tentang pahlawan-pahlawan pemulihan. Ya, minggu ini kita khusus belajar tentang Yusuf, yang adalah pahlawan pemulihan ekonomi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi yang sudah terjadi selama beberapa bulan ini menjadikan beberapa orang mengalami kesulitan yang luar biasa. Perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan yang luar biasa, banyak terjadi PHK di mana-mana. Tadi malam saya datang ke sebuah toko yang ada di mall. Kemudian saya sempat bertanya kepada toko ini, kepada penjaga toko ini, karena dia menjaga sendirian pada waktu itu. Toko ini toko gadget yang tempatnya ada di beberapa mall, ya. Tempatnya ada di beberapa mall. Cuma di beberapa mall yang sempat saya kunjungi, toko ini sudah tidak ada. Dan ketika saya bertanya, dia bercerita bahwa sebagian besar dari karyawan-karyawan yang ada di PHK-kan. Bisa dapat dibayangkan, seluruh karyawan dari toko ini ada 2.000 orang. Dan berapa yang di PHK? 1.800 orang. Hanya 200 orang yang bertahan atau dipertahankan oleh perusahaan ini. Artinya 90% lainnya di PHK. Waktu-waktu ini adalah sulit. Tapi saat ini, pagi ini, kita mau belajar tentang satu pribadi yang mengalami pergumulan-pergumulan, bahkan sejak masa kecilnya. Bapak Ibu Saudara sekalian pasti tahu tentang Yusuf. Bagaimana dia lahir, dia ada di dalam salah satu dari keturunan umat pilihan Allah. Ya, mungkin sudah tahu kita ceritanya bagaimana Yusuf dijual ke Mesir. Yusuf akhirnya menjadi pemimpin di Mesir, dan keluarga Yusuf akhirnya datang ke Mesir menemui dia dan mendapatkan perlindungan dari Yusuf. Tapi hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi. Kita mau mengetahui bahwa sesungguhnya Yusuf mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidupnya. Sejak masa muda, Yusuf sudah mengalami pergumulan. Ya, diperkirakan pada Yusuf pada waktu dia mengalami dijual oleh saudara-saudaranya ke saudagar yang lewat pada waktu itu, usianya sekitar 17 tahun pada waktu itu. Masih muda ya. Kira-kira seumuran anak SMA sekarang lah pada waktu itu. Ya. Yang ingin saya katakan adalah seperti ini. Yusuf pada waktu dia masih sangat belia, dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri ke orang lain dan dibawa ke Mesir. Yusuf waktu itu dia anak orang kaya, Yakub. Yakub itu hartanya banyak. Bukan saja dia anak orang kaya, Yusuf adalah anak kesayangan dari seorang yang kaya, ya. Bukan saja anak seorang yang kaya, tapi anak kesayangan dari orang yang kaya.
Dan Yusuf anak yang istimewa dari seorang yang kaya. Hanya dia anak yang mendapatkan jubah yang indah dari ayahnya. Jubah yang indah, yang mahal dari ayahnya. Hanya Yusuf saja. Saudara-saudara yang lain tidak ada. Yusuf biasa hidup dengan ramai bersama dengan keluarganya. Ada 12 anak laki-laki dari ayahnya. Dia biasa hidup beramai-ramai dengan saudara-saudaranya yang lain. Tapi pada saat dia dijual, jubahnya diambil daripadanya. Dan statusnya turun dari anak istimewa seorang yang kaya menjadi budak yang tidak punya apa-apa. Bayangkan, pada waktu itu yang namanya budak itu bukan saja jabatannya sangat rendah pada waktu itu, tetapi artinya dia tidak punya hak apa-apa. Hak untuk hidup pun mungkin tidak ada. Terserah tuannya itu mau melakukan apa terhadap dia. Dia dihukum mati pun nggak ada yang membela hak asasi manusia pada waktu itu. Dari seorang anak orang kaya yang diistimewakan menjadi orang yang tidak punya apa-apa dalam usia 17 tahun. Ini pergumulan pertama Yusuf. Pada waktu itu dia dijual. Kejadian 39 ayat 1 berkata seperti ini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala penjara, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ismail itu, masih ingat? Ismail itu adalah saudara dari kakeknya. Masih saudaranya juga ternyata yang membawa dia ke Mesir ya. Ismail itu saudara dari kakeknya Ishak. Pergumulan pertama Yusuf. Pergumulan kedua Yusuf, waktu dia sudah enak di rumah Potifar, dia digoda sama tante yang itu. Digoda sama tante yang itu, dan akhirnya dipenjaralah dia. Bayangkan, dari anak seorang yang kaya, yang istimewa, turun posisinya menjadi budak. Setelah menjadi budak, turun lagi posisinya. Budak yang dipenjara. Bukan cuma budak yang dipenjara. Itu pergumulan Yusuf yang berikutnya. Penjara pada waktu itu namanya lubang kiangan. Itu ada. Jadi penjara waktu itu bukan penjara yang kita masuk gedung terus ada pintu-pintunya terali-terali. Pada waktu itu enggak. Yang namanya penjara betul-betul di bawah tanah, dan di atasnya itu ada lubang tempat orang melihat matahari. Hanya itu saja. Jadi mereka tempatnya ada di dalam tanah. Pergumulan Yusuf pertama, pada waktu usia muda sudah dijual dari orang yang kaya menjadi orang yang sangat miskin. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah enak di rumah Potifar, digoda sama istri, tapi Yusuf tetap bertahan dan akhirnya dia dipenjarakan. Ya. Yang ketiga pergumulannya dia, saya percaya pada waktu Yusuf menafsirkan mimpi, masih ingat ceritanya pasti ya. Jadi waktu Yusuf ada di penjara, ada 2 orang, juru roti dan juru minum raja, ada di sana, bermimpi. Dan Yusuf menafsirkan mimpi mereka. Dan ingat pada waktu itu Yusuf berkata, kalau engkau sudah keluar dari sini, ingatlah akan aku. Artinya Yusuf pada waktu itu sudah tahu, dia tidak bisa berharap pada apa-apa lagi. Yang bisa menolong membuat dia keluar dari situ adalah apa yang akan dikatakan oleh si juru minum raja ini. Kenapa? Pada waktu Yusuf dipenjarakan, ketika dia dituduh menggoda istri Potifar, penjaranya adalah bersama dengan tahanan-tahanan raja. Kejadian 39 ayat 20, seperti ini tulisannya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ingat, penjaranya pun khusus. Tahanan-tahanan raja. Penjara istimewa ya? Mungkin, saya tidak tahu. Tapi yang jelas kalau di situ tahanan-tahanan raja, menurut dugaan saya, artinya hanya raja sajalah yang bisa membebaskan dia dari tempat itu. Tahanan-tahanan raja. Hanya titah rajalah yang membuat dia bisa keluar dari tempat itu. Karena itu dia menyampaikan kepada juru minum raja, kalau engkau sudah kembali ke tempatmu, ingatlah akan aku. Tapi Yusuf sekali lagi dikecewakan.
PHP oleh juru minum raja. Ketika dia sudah naik kembali ke posisinya yang semula, juru minum ini lupa. Ditanya, siapa Yusuf? Siapa tuh Yusuf? Panadol kali. Lupa. Yusuf harus hidup 2 tahun lagi di dalam penjara itu. Ya, bagian yang pertama kita belajar tentang Yusuf pada pagi hari ini, pada hari ini adalah bahwa Yusuf adalah orang yang mengalami pergumulan-pergumulan. Bahkan sejak masa kecilnya. Bahkan dia turun pangkat jauh dari anak orang kaya yang istimewa menjadi budak yang tidak punya apa-apa. Bukan saja budak, kemudian dia turun lagi menjadi budak yang dipenjara. Dipenjara di tahanan-tahanan raja. Yang artinya hanya Firaun saja yang bisa membebaskan dia. Tapi sekarang kita lihat, sekalipun Yusuf adalah orang yang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat sejak masa kecilnya, dan dia mengalami pergumulan itu sendiri loh. Ya, dia biasanya bersama dengan 12 saudaranya yang lain, kemudian dia harus sendiri dikirim ke Mesir. Dia mengalaminya sendiri saja. Tidak ada orang menemani, saudaranya yang menemani. Ketika dia dimasukkan ke dalam penjara, dia sendiri saja sebagai orang Ibrani di sana. Sebagai orang yang dari bukan orang Mesir yang di sana, sendiri saja. Dia menggumulnya sendiri. Tetapi kita mau belajar, sekalipun Yusuf melewati masa-masa yang sulit itu, Yusuf punya integritas dalam bekerja. Ya, kita lihat. Ketika saya merenungkan bagian cerita ini, saya melihat ini. Agaknya Yusuf memang sejak dari kecil punya integritas itu. Kenapa? Masih ingat pada waktu cerita, waktu dia akan diserahkan oleh saudara-saudaranya untuk dijual pada orang lain. Waktu itu kan ayahnya si Yakub menyuruh si Yusuf untuk pergi, coba lihat saudara-saudaramu yang sedang mengembalakan itu. Bagaimana keadaan mereka? Mereka sedang mengembalakan di Sikem, kata Yakub. Kemudian apa yang Yusuf lakukan? Dia berangkat ke Sikem sesuai dengan yang diperintahkan oleh bapaknya. Sampai di Sikem, apakah dia bertemu dengan saudara-saudaranya? Tidak. Yusuf kelimpungan cari ke sana kemari, kok nggak ada ya saudara-saudara saya di sini. Yusuf sebagai anak yang istimewa, yang dimanjakan oleh bapaknya, bisa saja dia kembali langsung kepada Yakub dan berbicara, aku nggak ketemu mereka di sana, sudah capek-capek ku cari, nggak ada di sana. Bisa saja seperti itu. Tapi saya melihat pada saat itu Yusuf pun sudah terlihat integritasnya. Dia bertemu dengan orang, dan orang itu bertanya, kenapa ya? Aku mencari saudara-saudaraku, katanya ada di sini. Tolong beritahukan kepadaku di mana saudara-saudaraku. Oh, mereka ada di Dotan. Mereka ke Dotan, bukan di Sikem. Dari Sikem Yusuf langsung ke Dotan. Lihat, niat baiknya, integritasnya, bahwa dia harus menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh ayahnya kepada dia. Walaupun dia tahu bahwa saudara-saudaranya tampaknya membenci dia. Ingat, sebelum cerita ini, dia sudah bercerita kepada saudara-saudaranya bahwa dia bermimpi berkas-berkas gandum menyembah kepada dia, dan pada waktu itu saudaranya udah menghina dia. Emangnya kami harus menyembah engkau? Engkau mau menjadi pemimpin atas kami? Terlihat sekali pada waktu itu saudara-saudara membenci dia. Tapi Yusuf tidak memandang itu. Dia berintegritas, bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan ayahnya kepada dia. Dan ketika dia ditangkap atau diserahkan oleh saudara-saudaranya kepada orang asing sampai ke Mesir, dia dibeli oleh orang yang namanya Potifar. Dia pun bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Lihat betapa istimewanya Yusuf di mata Potifar karena apa yang dia lakukan itu. Ya, kalau kita baca bersama-sama di Kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Tetapi Yusuf, sebelum itu. Yusuf, atau saya katakan saja, Yusuf adalah orang atau budak yang dibeli oleh Potifar, tetapi tidak ditempatkan di rumah bersama budak-budak yang lain.
Di mana Yusuf tinggal? Alkitab mencatat dia tinggal di rumah Potifar. Saya yakin bahwa Potifar yang menaruh Yusuf di rumahnya itu melihat bagaimana Yusuf bekerja, bagaimana dia bekerja dengan rajin, dia bekerja dengan baik, bagaimana integritasnya bekerja, sehingga Potifar menghargai dia sedemikian. Tapi ketika dia jatuh dan harus dipenjara, dia hidup di penjara dalam pergumulannya di dalam penjara, dia pun tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia pun tetap dapat berintegritas dengan apa yang harus dilakukan. Sampai-sampai kepala penjara mempercayai kepada dia semua yang ada di penjara itu. Yang harus dilakukan, serahkan pada Yusuf. Ya. Saya bertanya-tanya, adakah jemaat Tuhan, bukan saja di tempat ini, tapi di seluruh dunia, integritasnya sehebat Yusuf ini? Sampai-sampai kepala penjara pun menyerahkan semuanya kepada Yusuf, saking percayanya. Dan bukan itu saja, pada waktu dia sudah diangkat oleh Firaun menjadi penguasa atas Mesir, dia bukan penguasa yang leyeh-leyeh sambil kipas-kipas, akhirnya aku bebas dan akhirnya aku punya pangkat luar biasa di sini, aku akhirnya dapat hidup dengan nyaman di tempat ini. Oh tidak. Yusuf bekerja dengan giat. Ya. Kita baca di Kejadian 41 ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Ya, untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan kepada Firaun. Dia harus mengelola tanah Mesir, maka dia survei kemana-mana. Dia melakukan tugasnya dengan baik. Ayat 47, tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar menjadi tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Bagaimana Yusuf bekerja dengan sebaik-baiknya pada waktu itu. Dia bukan hanya orang yang naik menjadi pemimpin di Mesir, tapi dia bertanggung jawab dengan bekerja dengan sungguh-sungguh. Pada waktu dia masih muda, dia bekerja dengan integritasnya, mempertanggungjawabkan kepada bapaknya. Pada waktu dia menjadi budak di rumah Potifar, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Pada waktu dia di penjara, dia bekerja dengan sungguh-sungguh hingga dipercaya oleh kepala penjara. Pada waktu dia diangkat menjadi pemimpin tertinggi di Mesir, di bawahnya Firaun, dia tetap bekerja dengan integritas yang luar biasa. Itu bagian kedua yang kita pelajari pada pagi hari ini. Pertama, Yusuf adalah orang yang mengalami pergumulan-pergumulan. Yang kedua, walaupun dia mengalami pergumulan-pergumulan itu, dia tetap punya integritas, melakukan sesuatu yang terbaik yang dapat dia kerjakan. Maka tidak heran jika Yusuf disertai oleh Tuhan, berkat-berkat kepada Yusuf itu dinyatakan kepada Tuhan, kepada Yusuf. Sampai bukan saja itu, orang-orang di sekitarnya pun dapat melihat bahwa Yusuf diberkati oleh Tuhan. Ya, ketika dia ada di dalam rumah Potifar, Kejadian 39 ayat 2 menuliskan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Bukan di tempat bersama budak-budak yang lain, tapi di rumah tuannya. Ya. Dalam keadaan sebagai budak, Yusuf diberi kuasa oleh tuannya untuk mengatur semua hal di rumah tuannya. Yusuf mempunyai integritas yang luar biasa. Nah, kita sudah melihat bagaimana Yusuf bergumul, bagaimana Yusuf bekerja dengan baik, dan Tuhan menyertai dia. Sekarang kalau saya tanya kepada kita semua, Yusuf diberkati, mengalami keberhasilan karena dia bekerja dengan baik, atau karena Tuhan yang memberkati dia? Saya melihatnya seperti ini. Pertama,
dia pastilah orang yang bekerja dengan baik, bahkan sangat baik, sampai diperhatikan oleh atasan-atasan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pastilah orang yang saleh, orang yang rajin beribadah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kesaksian yang keluar dari pendapat, dari pemikiran orang-orang yang menjadi atasan dia. Kejadian 39 ayat 3 berkata, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Artinya tuannya ini, si Potifar ini, bukan hanya melihat Yusuf yang bekerja dengan baik, bukan, karena dia menyatakan disertai oleh Tuhan. Pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh Yusuf yang membuat dia berpikir, orang ini pasti Tuhan itu menyertai dia. Saya mempercayai bahwa Yusuf orang yang tekun beribadah. Bahkan kepala penjara juga menyatakan seperti ini. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bahkan Firaun itu orang yang menyamakan dirinya seperti dewa. Firaun berkata, Kejadian 41 ayat 38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, orang yang penuh dengan roh Allah? Sekarang tantangannya ada pada kita semua. Pada masa-masa seperti sekarang ini, pada masa-masa pandemi ini, ada yang mengalami kesulitan, banyak orang mengalami kesulitan. Tapi engkau anak-anak Allah, engkau harus tetap punya integritas sebagai anak-anak Allah. Karena firman Tuhan berkata, engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Karena itulah tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetap melakukan dengan sungguh-sungguh, dan peliharalah imanmu, pengharapanmu kepada Dia. Allah yang memberkati engkau, Allah yang memberikan hikmat kepadamu, Allah yang menyertai dan menjadi penolongmu. Bukankah namanya adalah Yehova Yire, Allah yang menyediakan, Allah yang melihat kebutuhanmu. Menjadi orang Kristen yang berintegritas membuat Allah bangga terhadap engkau. Apa kesulitan yang kau alami? Dia Allah yang memberkati engkau. Tetaplah bekerja dengan sungguh-sungguh, tetaplah berusaha dengan sungguh-sungguh. Jangan patah semangatmu. Tuhan pencipta langit dan bumi itu ada bersama-sama dengan engkau. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita merenungkan cerita Yusuf ini dari tadi, Yusuf yang bergumul, Yusuf yang bekerja dengan sungguh-sungguh, Yusuf yang akhirnya diangkat menjadi pemimpin tertinggi di Israel, menolong saudara-saudara yang lain ketika bencana kelaparan terjadi. Pada masa krisis ekonomi pada waktu itu, Yusuf adalah pegangan bagi saudara-saudaranya, penolong bagi saudara-saudaranya secara ekonomi. Mereka mendapatkan makanan dari apa yang dilakukan oleh Yusuf. Tidakkah kita semua teringat akan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang datang, yang harus berkorban, bersusah payah, didera di dunia ini. Yesus yang dijual sama seperti Yusuf yang dijual. Yesus yang dihukum sama seperti Yusuf yang dihukum. Yesus yang menjadi penolong bagi semua orang di bumi, sama seperti Yusuf yang menjadi penolong, memberi makanan kepada orang-orang di seluruh bumi. Karena hebat terjadi kelaparan pada waktu itu. Pak Gembala pernah bercerita bahwa yang di perjanjian baru itu sebenarnya tersirat di dalam perjanjian lama. Inilah yang sedang kita bahas.
ketika kita berbicara tentang Yusuf yang berintegritas, lihatlah apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara semua. Mulai sekarang, engkau bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh apa yang dapat engkau lakukan, dan berharaplah kepada Dia, panji-panji kemenanganmu yang akan memberkati engkau, yang akan membuat engkau berhasil. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Allah yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun, Allah yang mengerti pergumulan-pergumulan kami. Kami mau belajar Tuhan, bahkan dalam pergumulan-pergumulan yang paling sulit, dalam keadaan yang paling rendah sekalipun, biarlah kami tetap menjadi orang yang punya integritas dan tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetap menaruh pengharapan kami kepadamu, Allah yang setia, Allah yang luar biasa, Allah yang memberkati, Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang mencurahkan hikmat bagi kami untuk dapat melakukan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu dengan baik, Allah yang memberikan damai sejahtera ketika kami mengalami pergumulan-pergumulan yang sulit, Allah yang membebaskan kami dari belenggu-belenggu dosa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah panji-panji kemenangan kami. Karena itu tolong kami untuk dapat tetap melihat kepadamu. Kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh dengan apapun yang dapat kami lakukan. Dan kami tetap akan menaruh pengharapan kepada Engkau. Karena kami tahu bahwa Engkaulah sumber berkat kami, bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami, bahwa Engkaulah yang membuat kami berhasil, bukan karena kekuatan kami, tapi Engkaulah pahlawan kami yang memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadikan kami murid yang setia, yang bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Diakon David yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan kiranya Bapak Diakon David dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Oke Bapak Ibu dan teman-teman, kita ada pengumuman. Mulai Desember kita akan mengadakan ibadah tatap muka, yaitu di hari Minggu tanggal 3 Desember 2020 dengan ibadah hanya satu kali di jam 11 siang. Persembahan atau persepuluhan dapat diberikan dengan transfer ke GIA GNR dengan nomor rekening 4133068689 atas nama GIA Kelapa Gading, dan TPI GLS ke 4133989989 atas nama GIA Kelapa Gading. Dan kita tidak terasa ya bahwa sebentar lagi kita akan merayakan Natal, dan kita GIA GNR mengadakan Natal sekaligus HUT GIA GNR di tanggal 20 Desember 2020 pukul 6 sore dengan tema Christmas on the Rock. Demikian pengumuman, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya minta Bapak Gembala untuk berdoa. Christmas on the Rock, kayak apa nanti kisahnya kita akan bahas nanti. Bapak sudah kasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah saat ini. Sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau menggenapi firman-Mu dan Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan orang percaya. Sekalipun dunia ini menekan, sekalipun iblis terus ingin memperbudak kami, tapi di dalam Kristus ada kemerdekaan. Kami boleh belajar dari Yusuf, sekalipun ia dijual, dijadikan budak, bahkan rasio mengatakan bahwa ia orang yang tidak punya masa depan. Tetapi masa depan Yusuf tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi, tapi ditentukan oleh penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya kami mau belajar dari Yusuf, agar kami terus
taat kepada Tuhan. Berkat Tuhan kiranya mengalir atas kami yang mendengar terlebih yang melakukan firman itu. Dan kami bersyukur hari ini kami ada semua karena penyertaan Tuhan Allah yang Immanuel. Bapa di surga, layakkan kami menerima berkat-Mu. Itulah sebabnya kami buka hati kami angkat tangan kami. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita membuka hati untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikan-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikan-Mu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus, yang berseru kepada Yesus dipulihkan. Ibadah telah selesai, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.